Oke, baik. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kepolaran senyawa kovalen. Kita sudah belajar tentang ikatan kovalen dan juga tentang bentuk molekul, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan perbedaan senyawa kovalen polar dan nonpolar berdasarkan perbedaan keelektronegatifannya, kemudian menjelaskan perbedaan senyawa kovalen polar dan nonpolar berdasarkan ada tidaknya pasangan elektron bebas atau PEB, dan juga menjelaskan perbedaan senyawa kovalen polar dan nonpolar berdasarkan bentuk molekulnya. Nah, sebelumnya kalian harus paham dulu apa itu kepolaran, gitu ya. Kepolaran itu berasal dari kata dasar polar yang artinya kutub. Pol itu artinya kutub, gitu ya. Artinya, kepolaran itu berarti kemampuan suatu senyawa kovalen untuk membentuk kutub-kutub. Kutub-kutub, ya, kutub itu kan ada kutub negatif, juga ada kutub positif. Nah, momen dipol itu terjadi, jadi ada istilah momen dipol. Momen dipol itu terjadi ketika suatu molekul itu membentuk pusat muatan negatif dan juga pusat muatan positif. Nah, yang memiliki kepolaran itu hanya senyawa kovalen ya. Jadi kalau kita belajar tentang kepolaran senyawa berarti itu senyawa kovalen. Senyawa kovalen berdasarkan kepolarannya dibagi menjadi dua, senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen polar itu mampu membentuk kutub atau momen dipolnya tidak sama dengan 0, gitu ya. Kalau nonpolar itu adalah yang tidak mampu membentuk kutub atau momen dipolnya 0. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepolaran suatu senyawa kovalen itu ada 3. Yang pertama, selisih keelektronegatifan. Kemudian yang kedua adalah pasangan elektron bebas atau PEB. Dan yang ketiga adalah bentuk molekulnya. Gitu ya. Kita bahas dulu yang selisih keelektronegatifan. Ingat kembali, ya, skala Pauling tentang keelektronegatifan dari kiri ke kanan dalam satu periode, keelektronegatifan semakin besar kan? Nah, artinya unsur F ini memiliki keelektronegatifan yang paling tinggi, artinya mampu menarik elektron lebih kuat, gitu ya, daripada unsur-unsur yang berada di sebelah kiri. Dalam satu golongan dari atas ke bawah ke sistem dalam sistem periodik, keelektronegatifan sifatnya semakin nilainya akan semakin berkurang, gitu ya. Berarti CS ini memiliki keelektronegatifan paling rendah di antara unsur-unsur yang lainnya dalam tabel periodik, gitu ya. Intinya keelektronegatifan itu ada skalanya. Unsur-unsur golongan 7A paling kanan atas itu yang tertinggi, unsur-unsur golongan 1A paling bawah itu adalah yang terendah, gitu ya. Nah, itu adalah keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatannya. Nah, berdasarkan selisih keelektronegatifannya, senyawa polar itu berarti senyawa diatomik tak sejenis. Senyawa diatomik itu apa? Senyawa yang terdiri dari dua unsur yang berbeda, gitu ya. Senyawa yang terdiri dari dua unsur karena tak sejenis maka unsur yang berbeda. Maka dia punya selisih keelektronegatifan. Contohnya pada apa? Contohnya pada HCl, HBr, dan HI. Ya jelas saja ini seperti ini ya. HCl Ibu gambarkan H berikatan dengan Cl, gitu ya. Karena dia adalah unsur yang berbeda, H berada di sebelah kiri golongan 1A ya, Cl berada di sebelah kanan golongan 7A, maka H akan cenderung lebih positif karena memiliki keelektronegatifan yang rendah daripada Cl. Cl cenderung membentuk kutub negatif. Nah, ini parsial namanya, momen dipolnya ya. Kutub positif, kalau Cl kutub negatif. Kalau kita gambarkan awan elektronnya kira-kira seperti ini ya, si Cl ini lebih memiliki awan elektron yang lebih banyak karena elektron lebih tertarik kepada si Cl daripada H gitu. Akhirnya terjadi perbedaan kutub ini tadi. Nah, ini loh kutub ya, parsial ini. Kutub negatif, kemudian ini kutub positif. Keelektronegatifan Cl lebih besar daripada H. Elektron lebih cenderung tertarik ke Cl, sehingga Cl mempunyai muatan parsial atau kutub negatif. H akan cenderung bermuatan positif, maka bersifat polar. Karena perbedaan kutub ini tadi bersifat polar, gitu ya.
Berbeda dengan senyawa kovalen yang nonpolar, senyawa diatomik sejenis atau dua unsur yang sama. Kalau polar itu tak sejenis, kalau nonpolar sejenis. Berarti tidak punya selisih keelektronegatifan. Contohnya apa? Contohnya ya H2, O2, N2 gitu ya. Nah, ini H dengan H. Contohnya Bu Erna punya H2. H dengan H gitu ya. Nah, karena dia adalah unsur yang sama, jadi ya selisih keelektronegatifannya 0 gitu. Misalnya nilainya keelektronegatifan H berapa tadi? Kita lihat di sebelumnya 2,1 gitu ya. Kalau si HCl tadi H dengan Cl berarti kan ada selisihnya 3,0 dengan 2,1 ada selisihnya kan. Kalau ini tidak gitu ya. Tidak ada perbedaan keelektronegatifan pada H2, elektron terdistribusi merata, gitu ya. Jadi kalau elektronnya di sini misalnya awan elektronnya bentuk seperti warna biru besarnya seperti ini, di H yang sebelah kanan juga seperti itu, gitu ya, terdistribusi merata. Maka tidak ada perbedaan kutub sehingga senyawa itu bersifat non-polar. Nah, bisa disimpulkan ya, kalau dari perbedaan keelektronegatifan berarti kalau punya selisih keelektronegatifan itu polar, kalau tidak punya selisih keelektronegatifan itu non-polar. Kemudian kalau dilihat dari pasangan elektron bebas atau PeB, kalau yang polar itu umumnya atom pusat mempunyai PeB, contohnya NH3, H2O, dan seterusnya. Kalau non-polar itu umumnya atom pusat tidak punya PeB, jadi umumnya itu berarti belum tentu gitu loh ya, ada yang tidak punya PeB tapi dia bersifat polar ada juga gitu ya, atau ada yang punya PeB tapi dia bersifat non polar ada juga. Nah, ini umumnya. Contohnya yang polar misalnya NH3. Nah, kita gambarkan ini adalah PeB. Kemarin kan kita sudah belajar ini pasangan elektron bebas, yang tidak berikatan ini pasangan elektron bebas. Ini pasangan elektron ikatan yang berikatan ya. Nah, satu PeB. Kemudian kalau H2O ada ini. 1, 2, ada 2 PeB. Berarti dia bersifat polar. Ya. Dan kalau contohnya non polar ada CCl4. Nah, seperti ini. Ini kan berarti atom pusatnya tidak punya PeB. Kemudian CO2 atom pusatnya juga tidak punya pasangan elektron bebas. Maka dia bersifat non polar. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau tidak punya PeB itu cenderung non-polar, kalau punya PeB, pasangan elektron bebas itu cenderung polar. Ya, cenderung itu artinya secara umum. Kemudian yang ketiga bisa ditinjau dari bentuk molekul. Bentuk molekul ini adalah fakta yang bisa membuktikan lebih akurat dia molekul itu bersifat polar atau non-polar, gitu ya. Ada beberapa molekul yang ternyata mempunyai PeB tapi dia bersifat non-polar, gitu ya. Jadi kan ini berselisih teori dengan teori yang kedua tadi ya, karena mengatakan bahwa yang punya PeB itu pasti polar gitu ya, biasanya polar. Tapi ada yang bersifat non-polar. Nah, kenapa? Karena bentuk molekul itu sangat menentukan kepolaran suatu senyawa. Kalau ditinjau dari bentuk molekulnya, senyawa kovalen polar itu yang bentuk molekulnya asimetris, artinya tidak imbang gitu ya. Simetris itu kan berarti seimbang gitu ya. Nah, contohnya adalah molekul-molekul yang berbentuk V, berbentuk piramida trigonal gitu ya. Kemudian kalau yang bersifat non-polar itu adalah yang bentuk molekulnya simetris. Contohnya adalah bentuk linier, segitiga datar, tetrahedral, trigonal bipiramida, oktahedral, dan sebagainya. Nah, akan berikan ilustrasinya. Coba pikirkan, bagaimanakah sifat kepolaran senyawa CO berikut, gitu ya. O dengan C diikatkan, pasti dia akan bersifat polar ya. Karena apa? Karena terjadi perbedaan kutub. Karena ini adalah dua unsur yang berbeda. O dengan C memiliki selisih keelektronegatifan. Tapi jika ada dua ikatan O dengan C, apakah terbentuk molekul yang tetap bersifat polar juga gitu ya? Seperti ini tak gandengkan. Nah, digandengkan jadi seperti ini, jadi CO2. Apakah ini masih bersifat polar? Apakah ada perbedaan kutub gitu ya? Bagaimanakah molekul-molekul dari CO2? Kita CO2 bentuknya linier.
dia punya sudut 180 derajat. Baik ya di sini di bagian atas maupun bagian bawah. Artinya dia simetris gitu ya. Berarti maka CO2 itu berbentuk simetris atau asimetris? Tentu saja simetris gitu ya. Atau manakah yang lebih elektronegatif? Karena O berada di golongan 6, C golongan 4, O lebih kanan daripada C, maka lebih elektronegatifan O. Bagaimanakah muatan parsial atom-atom penyusunnya? Lihat. Nah, O berarti lebih parsial negatif, O parsial negatif, C parsial positif. Nah, diberi tanda panah. Tanda panah itu menuju dari parsial positif ke parsial negatif. Kalian bisa lihat ya, dari tanda panah vektornya itu saja, gitu ya, nah, itu udah bisa meniadakan gitu loh. Kalian kan belajar vektor ya, vektor ke kanan dengan vektor ke kiri kalau dijumlahkan kan sama dengan 0. Kalau sama besar, gitu ya, saling meniadakan. Jika jumlah vektor saling meniadakan atau sama dengan 0, maka termasuk senyawa nonpolar. Jika jumlah vektor tidak saling meniadakan atau tidak sama dengan 0, maka termasuk polar. Kalau begitu, CO2 termasuk senyawa polar atau nonpolar? Tentu saja senyawa nonpolar, karena dia adalah simetris. Nah, yang bentuk linear ini berarti simetris. Syaratnya apa? Syaratnya atom-atom tetangganya ini kalau di sini O, di sini juga O gitu ya. Kalau di sini O, di sini kamu ganti S misalnya, ya berarti sudah tidak nonpolar lagi karena terjadi perbedaan ya, gaya tariknya berbeda. Ya, paham ya? Kemudian bagaimana dengan H2O? Nah, kalau H2O ini kan membentuk huruf F ya, bentuknya V, sorry bukan F. V, molekulnya bentuknya V. Kurang dari 100 yang bagian bawah ini HOH pada bagian bawah itu sudutnya kurang dari 109 derajat ya. Kemudian yang bagian atas lebih dari 250,5 derajat. Simetris? Tidak, bentuknya H2O adalah molekul asimetris. Manakah yang lebih elektronegatif? Berarti atom O ya, karena O berada di golongan 6A sedangkan H adalah golongan 1A. Maka tanda akan menuju ke arah O. Nah, seperti ini nak. Jadi vektornya nanti akan kemana? Momen dipolnya itu. Nah, dia momen dipolnya akan menuju ke atas ini. Tidak meniadakan kan? Berarti momen dipolnya tidak sama dengan 0, gitu ya. Momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka senyawa H2O termasuk senyawa polar atau non polar? Tentu saja senyawa polar. Lalu bagaimanakah dengan BCl3? Nah, BCl3 bentuknya adalah segitiga sama sisi atau trigonal planar. Sama sudutnya 120 derajat, 120 derajat semuanya. Gitu ya. Maka BCl3 berbentuk simetris atau asimetris? Simetris. Atau manakah yang lebih elektronegatif? Tentu saja Cl ya, karena Cl golongan 7A, B golongan 3A. Tanda panahnya mengarah parsial negatif ke Cl. Nah, seperti ini. Vektornya bagaimana? Vektornya ini ya, vektornya Cl yang ke sini dengan Cl yang ke sini kan hasilnya ke bawah sini. Itu ditiadakan oleh vektor yang ke atas. Maka momen dipolnya adalah maka BCl3 bersifat polar atau non-polar? Tentu saja non-polar. Bagaimana dengan NH3? Nah, NH3 tadi bentuknya kan piramida trigonal. Sudutnya pada bagian bawah ini NHH itu adalah kurang dari 109,5. Di bagian atas ini lebih dari 141 derajat. Ya, dia berbentuk simetris atau asimetris? Tentu saja asimetris. Yang manakah yang lebih elektronegatif? Tentu saja N, karena N golongan 5A, sedangkan H golongan 1A. H cenderung parsial positif, N parsial negatif. Yang menuju N. Maka vektornya akan menuju ke arah A. Seperti ini. Nah, maka momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka molekul NH3 adalah molekul polar. Gitu ya. Nah, ini kesimpulannya berdasarkan bentuk molekul. Kalau AX2 tadi bentuknya linear, maka dia non-polar.
Ya kan, kalau bentuk dasarnya AX3 itu adalah segitiga planar, ternyata juga nonpolar. Jadi yang bentuk-bentuk molekul dasar itu nonpolar, gitu ya. AX4 tetrahedral ya kan juga nonpolar kan. AX5 segitiga bipiramida juga nonpolar. AX6 oktahedral juga nonpolar. Ada AX7 segi 5 bipiramida itu juga nonpolar. Nah, yang turunan-turunannya ini baru yang bersifat polar. Nah, ada AX2E turunan dari domain 3 yaitu berbentuk huruf V itu polar. AX3E segitiga piramidal itu polar juga. AX2 E2 gitu ya berbentuk huruf V itu polar. AX4E jungkat-jungkit ya atau sisau atau tetrahedral terdistorsi itu juga polar. AX3E2 itu bentuknya T itu polar. Nah, ini yang berbeda. AX2E3 tadi kan kita sudah belajar ya di bentuk molekul itu bentuknya linear, dia non-polar. Terus AX5E bentuknya segi 4 piramidal itu adalah polar. Kalau ini juga berbeda. AX4E2 bentuknya segi 4 karena ya segi 4 datar seperti ini itu adalah non-polar karena saling meniadakan vektornya. Gitu ya. Oke. Diharapkan kalian belajar tentang kepolaran ini dengan baik. Jadi ada 3 teori yang mendasari, teori tentang selisih keelektronegatifan, tentang ada tidaknya PED, dan bentuk molekul. Yang paling utama itu adalah belajar tentang bentuk molekul itu. Kalau simetris berarti non-polar, kalau asimetris berarti polar. Gitu ya. Oke.